dulu pakai kain ya. Iya. Biar nggak kemana-mana kacanya. Dibungkus, bungkus. Tadi suaranya benar-benar jelas banget ya. Iya. Jelas banget, jelas banget. Udah. Tuh, ada Ini suara lagi. gitu kan? Ini ada lagi. Ada lagi. Ada suara lagi. Ada suara macan. Saya rasa siapapun yang masuk pada hari ini, siapa namanya? Nah itu. Deg-degannya. Siapapun yang masuk makhluk astral, sebutkan nama kamu siapa. Saya cukup, saya cukup, Roy, saya butuh, apa? Kamu butuh apa? saya butuh air garam. Air garam. Ini macannya kok kayak mau menerkam dan marah gitu Iya, ya kayak- suaranya. Kenapa ya? kayak marah banget loh. Kayak marah banget kan, karena kan semuanya kita hancurin gitu on the spot. Oke. Bener-bener di sini secara langsung kita ngancurin, bener-bener hancurin gitu dan muncul satu persatu penampakan nggak jelas gitu dari sini. Kemudian dari saya berhalusinasi, ada yang bergerak, kemudian juga ada yang jatuh. Saya kok mencium bau ular ya di sini ya. Lagi. Seperti ada Mau saya- amis gitu. Iya, saya indera penciuman saya merasa ada hewan melata ya. Muncul. Roy, ini banyak banget loh. Tadi kamu melihat kayak ada ular gitu, ada tokek, dan sekarang ada suara macan. Ini mereka datang dari mana, Roy? Mereka datang dari jimat-jimatnya karena dihancurin jimatnya. Apa? Saya diteror dari belakang. Kamu pernah ngerasa seperti ini nggak, Mas Didin? Apanya? Anda pernah dengar suara atau diteror binatang-binatang ini? Di rumah? Enggak, cuman suara macan aja. Suara macan yang sering didengar? Iya. Suara macan yang kayak yang barusan saya rasakan benar-benar real. Saya lihat kamu harus banyak melakukan perbuatan baik loh. Ini bahaya banget. Karena bisa menyebabkan orang, pantesan ya, cewek bisa terjun ke kereta api gara-gara berhalusinasi ya. Saya butuh air. Baik. Ini kenapa? Air garam ini untuk apa, Roy? Untuk apa, Roy, ini, Roy? Air garam ini? Saya pastikan sampai saat ini terkunci dan tidak ada lagi gangguan-gangguan dari makhluk gaib. Saya ngerasain saya masih di teror nih sekarang. Saya ngerasain di belakang saya itu masih ada orang yang ingin muncul atau ada sesuatu hewan melata di sini. Saya mencium ada yang aneh. Ada penampakan seperti Apa? perempuan dan macan ya di kepala saya, tapi tidak muncul. Dan di belakang saya ada, ya itu tadi saya merasa diteror dan gangguan psikis. Ini saya ya, apalagi cewek ini ya, cewek-cewek ya. Iya, mereka nggak tahu apa-apa lagi. Iya. Pesan satu dari saya adalah, kamu punya anak perempuan nggak? Punya. Suatu saat anak kamu nanti digituin. Itu aja. Kalau kamu mau berhenti, harus berhenti. Kalau enggak, anak kamu yang perempuan pasti digituin orang, disakitin. Gimana cara mencegahnya, Roy? Cara mencegah atau cara menghilangkan? Sebaiknya Gimana cara menghilangkan. menghilangkannya? Jadi dari nafsunya dia juga udah hilang. Gue punya anak perempuan loh, gue nggak mau giniin. Ntar anak gue digituin gimana? Mikirnya yang gitu. Jadi pikir ke anak itu. Umur berapa anaknya?
umur yang istri pertama sih umur 19. 19. Besar ya. Yang istri kedua baru 3 tahun. Kan 19 loh, ini masa-masa rawan, ABG labil. Biasa masa-masa ABG gitu ada banyak cobaan. Wah itu Mas, kalau saya mau tanya ya, kalau misalnya anak Anda yang 19 tahun ketemu orang seperti Anda, apa yang akan Anda lakukan kalau ngelihat laki-laki yang Aduh, udah saya pukulin kali. Nah, begitu juga keluarga mereka dong berarti? di situ saya datang ke sini kan untuk menyelesaikan masalah saya di sini sama Kak Roy. Biar jangan sampai ini lagi. Iya, pokoknya intinya gini, semua hancurin semuanya, balikin ke orang-orang itu, orang-orang dukun. Kalau emang udah ada yang meninggal, terserah digeprok gitu loh, pakai martil. Jimat-jimat yang di rumah ya, Roy? Iya, jimat-jimat yang di rumah dan segala macam, biar nggak ada orang yang tersakiti. Kamu punya anak perempuan, ingat aja nanti gitu. Kalau digituin sama laki-laki, Iya. sebagai seorang ayah gimana rasanya ya? Iya. Itu pelajaran buat kamu dan kamu harus ingat omongan Roy Kiyoshi hari ini, malam hari ini. Ki, sebagai perempuan, apa yang mau kamu sampaikan buat Didin? Ya, aku rasa ini adalah hal yang baik. Bapak kesini udah niat baik untuk bertemu Roy, untuk menghilangkan segala macam itu. Aku rasa kita harus mendukung juga yang sekarang dilakukan, karena dia pengen berubah menjadi yang baik gitu. Amin. Tapi Amin, amin. saya rasa nanti tolong banyak berbuat baik ke depannya, Pak. Karena takutnya nanti karmanya ke anak. Kasihan anak-anak Bapak yang sekarang. Iya. Ya, 19 tahun ya. bertobat, minta sama Tuhan, bertobat atas perbuatan-perbuatan yang kemarin. Itu aja sih kalau dari saya. Karena saya perempuan, saya merasakan hal yang seperti ini tuh seperti apa rasanya, pasti saya juga bisa ngerasain gitu loh, Pak. Iyalah. Ya, itu aja sih. Mas Didin, kami percaya bahwa perbuatan baik itu akan mengikis semua mental dan pikiran-pikiran jahat. Dan kami yakin masih ada sisi baik dalam Mas Didin. Apalagi Mas Didin nggak mau anaknya ketemu dengan sosok laki-laki seperti Mas Didin zaman dulu. Iya. Yakin masih ada sisi baik dalam Mas Didin. Apalagi Mas Didin nggak mau anaknya ketemu dengan sosok laki-laki seperti Mas Didin zaman dulu. Iya. Ya, jangan lupa pesan Roy Kiyoshi, jimat-jimat semua dihancurin, jangan sampai ada yang disisa. Dan mudah-mudahan ke depannya kehidupan keluarga Anda akan jauh lebih baik. Terima kasih sudah berbagi cerita di Menembus Mata Batin. Mudah-mudahan cerita Anda menjadi pelajaran buat kita semua. Dan Anda boleh meninggalkan studio. Amin. Ya. Ya, silakan. Demi kenikmatan sesaat, seseorang akan mati-matian untuk mendapatkannya. Tak sadar bahwa ia hanya mengejar kesenangan belaka yang akan membuat dirinya terikat dan terus melakukannya. Karena persaingan pekerjaan di dunia malam, perempuan yang berikut ini nekat memasang susuk. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Kisti. Di rumah aja gitu ya, paling ada sampingan gitulah. Sampingan apa nih? Ya, aku kan dari dulu semenjak aku menjanda, untuk membiayai ketiga anak aku itu, aku berawal sih aku kerja malam gitu ya kan. Dan untuk menggait-gait, kan kalau kerja malam kita, kalau murni tuh nggak bakalan bisa dapat uang banyak, tamu ngeliat kita biasa aja gitu kan. Jadi aku di situ aku pakai pasang susuk, terus udah gitu banyak lah. Pokoknya ada, kalau misalkan aku dapat tamu yang kira-kira banyak uang, tajir gitu kan, aku kan ada foto dia, ya aku pelet dia gitu. Aku selalu ke orang pintar kayak gitu, supaya uangnya
balik iya. lagi dan uangnya mengalir. Dan dia pokoknya tergila-gila lah sama aku gitu, bawaannya pengen ketemu kayak gitu. Pekerjaan itu sudah tidak dijalankan sekarang. Sekarang sih enggak kalau itu, tapi aku masih kadang-kadang masih kadang masih morot-morot gitu. Ya habis aku nggak punya pekerjaan yang pasti gitu kan. Jadi sudah tidak bekerja di dunia Dunia malam, malam, tapi tapi tetap masih masih- morotin pria-pria beruang. Iya, Udah banyak korbannya. ya banyak. Mereka sudah punya keluarga. Iya rata-rata guys, punya Anda keluarga. nggak masalah tuh. Ya habis gimana ya, hidup saya juga berat. Nikul anak 3 gitu kan, nggak ada yang bantu. Saya kerja, pernah sih kerja gitu, tapi sebentar aja gitu kan. Nggak berlangsung lama gitu. Karena nggak diperpanjang gitu kan kontraknya. Jadi, jadi kadang lama kan aku tuntutan juga. Jadi aku ambil jalan pintas aja. Padahal pernah punya kesempatan untuk bekerja gitu Pernah. ya. Tapi sekarang ya lebih milih morotin. Dan dulu bisa dibilang Anda berarti jual diri. Ya begitulah. Oke. Maksud dan tujuan Anda datang malam ini apa? Sebenarnya sih aku udah capek ya kayak gini. Pengen hidup normal gitu kan. Tapi kadang-kadang susah gitu. Terus kadang-kadang emosi aku juga nggak stabil. Kadang aku pengen berhenti tapi ngapain gitu kan. Terus kalau aku udah marah juga tuh aku kayak orang kesetanan gitu, ngamuk-ngamuk. Bahkan aku tuh kadang-kadang cepat marah, kadang-kadang nyakitin diri sendiri kalau ada masalah. Aku sering pentokin pala ke tembok kayak gitu kan. Jadi di luar kesadaran aku kalau aku marah sama orang aku cakar-cakar gitu kan. Cakar-cakar apa nih? Ya ada orang pokoknya kalau nggak emosi aku belum puas, aku belum puas gitu kan. Pernah meluapkan emosi ke anak sendiri? Kalau ke anak enggak, kalau ke suami yang sekarang iya. Tadi Anda bilang menjanda, udah menikah lagi. Aku menikah lagi baru, tapi hidup aku nggak bahagia. Jadi intinya malam hari ini mau memulai hidup yang baru dengan keluarga yang baru. ya pengennya sih seperti itu gitu kan. Tadinya aku mencoba, kirain aku menikah itu ada yang tanggung jawab gitu. Hidup kita akan lebih baik lagi. Tapi ternyata aku nemuin laki-laki yang salah. Dia malah selingkuh depan sama teman aku sendiri. Jadi aku tuh dendam. Aku sempat sih guna-guna temen aku itu ya kan, karena dia udah Guna-guna nyakitin juga? banget. Iya. Oke, baik. Kami akan pertemukan Anda dengan sahabat kami. Dan Anda bisa bercerita apapun yang Anda ingin sampaikan. Dan mudah-mudahan bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang Anda alami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Kisti tinggal di rumah bernomor 31. Terlahir pada tanggal 11 Mei 1983. Sosok yang menyenangkan namun cenderung pendendam. Saya melihat banyak kebencian di kehidupannya. Dia menginginkan nyawa seseorang. Ya. Saya melihat dia dikelilingi oleh arwah gentayangan. Setan perempuan dan setan anak-anak. Banyak setan yang di sekeliling dia. Roh jahat dan hantu.